Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa qala aidan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qala aidan ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abuwahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala aidan ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Wa qala aidan yakni qala Sa'id bin Abi Burdah al-hikmatu dolatul mu'min ya'khuduha idza wajadaha. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. The first, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lord of the world, Lord of the universe. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, the true idol, Nabiina wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, to his family, to his friend, also to all followers until to the doomsday. Ladies and gentlemen, brother and sister, thank you very much for your attention to join in our third session in our subject philosophy of Islamic education. In this evening, extremely I'm happy because we can discuss about the topic is, I think this is the crown of science, is the crown of science, is the maybe the best science in general perspective. Uh, Nah, aku lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi hissah at-thayyibah. Ana farhan jiddan, ana sa'idun jiddan hadal yaum. Limada li anna insyaallah ta'ala fi hissah as-salisah hadal yaum sanabhas yata'allaq bi kaifa al-falasifah fil Yunan wa kaifa yani istihdamuhu ila hadarah al-islamiyah. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Before we going to our topic, I will say Happy Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, hari ini kita akan berbicara sesuatu yang sangat penting yang menjadi dasar dalam keilmuan filsafat pendidikan agama Islam. Like I said before, before we understand about the Islamic philosophy or philosophy in Islamic education, we have to understand about the Greek philosophy, ya. Jadi sebelum kita bicara tentang filsafat pendidikan Islam, kita harus memahami dulu akarnya, yaitu filsafat dari Yunani sana, ya. Nah, saya yakin ini di S1 juga sudah pernah belajar, ya. So we can discuss again after lecturing, ya, kaitan dengan mungkin bisa diskusi lebih mendalam as a 8 level at KKNI, ya. Kita akan bicara tentang sejarah filsafat Yunani, sebuah kebangkitan logos, ya. Kalau kita bicara logos, maka kita akan menemukan, ya, di berbagai sains selalu menggunakan akhirnya adalah logos atau logi.
Ya, kita mengenal biologi ya, biologi ya, kemudian ada sosiologi, ada antropologi, ada teologi ya, semuanya menggunakan istilah oseanologi ya, vulkanologi, semua menggunakan istilah logi yang berasal dari kata logos yang artinya adalah kita sebut ilmu pengetahuan ya, teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Sehingga sebenarnya ketika kita bicara tentang filsafat Yunani, kita bicara tentang kebangkitan dari sains ataupun ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa Yunaninya itu adalah logos. Ini sangat menarik karena ini adalah sebuah perjalanan intelektual menemukan fondasi ilmu pengetahuan. Of course, I think it's not enough. We have understand about the foundation of Islamic philosophy, specifically in Islamic education. Ya, dari mitos menuju rasio. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Baqarah 147, kemudian juga Al-Kahfi ayat 29. Ini berbicara tentang al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datang dari Robmu. Fala takunanna minal mumtarin. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, katakanlah kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. As we know that the philosophy is the way, ya, the way or the path to the right understand ya. Jadi di sini Al-Kahfi 29 dan Al-Baqarah 147 itu berbicara tentang kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. But in other hand, kita pahami dalam perspektif filosofi, dalam perspektif filsafat, bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak hanya bisa dicerna oleh panca indera, tetapi juga rasio main di sana. Nah, kita akan menemukan nanti di sana gap ya, between Islamic philosophy and Greek philosophy. Ya, kita bisa diskusi tentang ini. Kemudian juga terkait dengan ada kata-kata burhan ya, dalam surat An-Nisa ayat 147, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian itu ya, burhan. Apa itu burhan? Di sini bukti kebenaran mir rabbikum, dari Rob kalian, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan juga kami telah menurunkan cahaya yang terang benderang. Ya, min hadhil ayah hunaka as-su'al. Hal masalahnya ini an-nur fi hadhil ayah bimakna hakikian au majazian. Ya, jadi ada kata-kata ilaikum nuron, nur. Apakah nur itu cahaya secara hakiki atau cahaya yang memang sifatnya itu majazi? Nah, kita bisa diskusi dengan ini, tapi kalau konteksnya ini sebenarnya bicara tentang sebuah cahaya kebenaran ya, yang sifatnya itu majazi, bukan cahaya yang dari matahari atau dari sumber-sumber cahaya yang lainnya. Misalnya ada nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, ini menjadi hal yang menarik, menjadi pondasi dasar sebelum kita memahami tentang Greek filosofi atau filsafat Yunani. Kemudian kita juga diingatkan dengan hadis riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Bagaimana sebenarnya fa'abuahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi. Dalam konteks pendidikan, kira-kira setiap anak yang lahir itu di dalam keadaan atau di atas fitrah. Min hadhihi riwayah as-su'al aidan ma maknal fitrah. Fitrah itu apa sih? Apakah Islam atau memang betul-betul seperti tabula rasa kosong dari berbagai warna? Nah, kemudian juga kaitan dengan logika, logik, kaitan dengan berpikir, ala wa inna fil jasadil mudghah. Ya, dalam jasad itu ada segumpal darah. Ida solahat solahal jasadu kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak, maka rusak semuanya. Ala wahiyal qalb. Ma mana qalb? Qalb itu apa ya? Apakah hati atau jantung atau mungkin rasa? Rasa yang pernah dulu ada, apa tuh namanya ya?
Nah, nanti kita akan diskusi juga ya. Kemudian kaitan dengan sinonim dari filsafat, kita mengenal dalam Islamic civilization, dalam peradaban Islam, kita mengenal namanya al-hikmah. Dikatakan dari Said bin Abi Burdah, al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Ya'khuduha idza wajadaha. Ya, maka ia mengambilnya jika ia mendapatkannya karena dia lebih berhak. Hikmah itu apa? Apakah dia sains, apakah ilmu pengetahuan, atau mungkin makna yang lebih luas lagi dari sekadar al-hikmah. Misalnya dalam surat Al-Jumu'ah dikatakan apa? Walladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Naam. Ma makna hikmah min hadhil ayat fi suratil Jumu'ah. Nanti kita bisa diskusi tentang makna hikmah. Maknanya di sini adalah mungkin kita boleh terjemahkan dulu sementara ya. Hikmah itu adalah ilmu pengetahuan atau kebenaran. Ya, kebenaran yang diperoleh secara atau menggunakan berbagai perspektif, baik perspektif teologis ya wahyu, juga perspektif filosofi filsafat dan juga perspektif sains dengan panca indera. Oke, welcome to our topic today. Kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya kelahiran filsafat itu bukan suatu kebetulan, tapi keharusan sejarah. Ya, seperti kita pahami, sampai hari ini pun itu masih ada keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan sains, ya, yang tidak berdasarkan sains. Artinya apa? Ya, sesuatu yang sifatnya itu mungkin kadang menjadi mitos. For example, misalnya saya ingat dulu sekali nih waktu kecil kita itu ketika ada apa gempa bumi, ya ketika ada apa ya lini ya ketika ya gempa bumi ya gerakan itu bukan lagi gunung yang meletus atau mungkin ada lempeng bumi yang retak pecah tabrakan dan lain sebagainya, tapi katanya itu ada ular naga di bawah bumi itu yang bergerak sehingga kemudian muncullah bumi itu ikut bergerak. Ya, nah kemudian juga kita juga sering mendengar misalnya legenda tentang misalnya Sang Kuryang, bener nggak sih? Ya, istilahnya itu Gunung Tangkuban Perahu itu dari perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya kita mengenal juga mungkin di Laut Selatan itu ada pemilik penguasa dari Laut Selatan yaitu Nyi Roro Kidul misalnya gitu ya. Nah, termasuk yang paling penting nanti kaitannya adalah dengan sesuatu yang kesannya itu sains, tapi kemudian dia dibungkus oleh mitos, legenda dan lain sebagainya, sehingga kita masih mengenal misalnya apa ya mermaid ya Putri Duyung. Putri Duyung itu kayak gimana sih sebenarnya? Atau mungkin kaitannya dengan sains. Nanti kita akan bicara. Kita lihat di map ini kita akan menemukan bagaimana asal dari sebuah filsafat yang dipahami ya sebagai asal dari pengembangan ataupun juga optimalisasi dari logika atau rasio ya yang ada di Yunani sana, khususnya di Miletus dan juga Ionia. Ini adalah di Asia Kecil. Nah, nanti ada satu pertanyaan yang harus dijawab nih. Jadi ketika kita belajar di misalnya pesantren, pondok pesantren, kemudian kita juga belajar di perguruan tinggi, ada satu ketimpangan. Ya, ada satu ketimpangan. Tapi lebih tepatnya adalah ketika kita belajar di perguruan tinggi di Indonesia, apalagi yang negeri, ya, baik S1 ataupun S2, kita akan menemukan mata kuliah filsafat. Nah, kemudian dalam mata kuliah filsafat itu kita akan menemukan bahwasanya filsafat yang paling rasional, filsafat yang paling rasional yang diakui sebagai dasar dari sains atau ilmu pengetahuan itu adalah Yunani. Nah, pertanyaannya nanti boleh dijawab, boleh dicatat ya. Jadi pertanyaannya kenapa Yunani atau kenapa Yunani itu menjadi sumber dari filsafat ilmu pengetahuan yang berkembang di Barat. Ya, kalau kita lihat map di sana itu ada Persia, ya ada Mesir.
Nah, kalau kita bicara tentang Persia, mungkin relate sekali ya dengan apa istilahnya itu keadaan hari ini, di mana perang antara Iran dengan USA gitu ya, itu memunculkan sebenarnya sekuat apa sih teknologi dari masing-masing itu, masing-masing ya negara itu. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari. Jadi lokasinya kalau kita lihat di sini Miletus dengan Ionia itu adalah titik temu strategis antara timur dan barat yang memungkinkan pertukaran gagasan dan ilmu pengetahuan. Nah, kita lihat di situ ya. Nah, di situ ada Mediterania Sea atau laut tengah. Nah, kemudian yang menarik di situ adalah apa yang disebut dengan struktur negara kota tanpa kekuasaan teokratis absolut. Ya, teokratis itu adalah satu negara yang didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Misalnya Arab Saudi, Saudi Arabia, ya kemudian juga di Brunei Darussalam misalnya, termasuk juga di Vatikan dan termasuk juga di Iran sekarang ini gitu ya. Nah, disitulah kemudian melihat ada negara yang dia itu tanpa kekuasaan teokratis absolut yang memungkinkan tradisi diskusi dan kebebasan untuk berpikir. Ya, misalnya kalau di masa lalu, misalnya di tanah Jawa ini, di Nusantara ini, ya seolah-olah itu penguasa sultan itu adalah zillullah fil ard, ya artinya bayang-bayang Allah di muka bumi, seolah itu jadi wakil dari Tuhan, dari sultan itu. Makanya mereka menyembah dalam artian menghormatinya, setiap keputusannya itu adalah harus dilaksanakan dan seterusnya. Nah, pada masa ya 500 sampai 250 tahun, ya 250 tahun sebelum Masehi, di Yunani ini, di Miletus ini, itu pada umumnya sama dengan di peradaban yang lainnya, banyak muncul mitos, ya mit atau might, ya. Jadi keraguan di sana itu apa? Oh, ya percaya misalnya matahari itu menurut keyakinan di Yunani awal itu matahari itu adalah bola api yang diseret oleh seorang dewa. Ya, kemudian nanti ada dewa Zeus, ada dewa Olimpik, ya, kemudian juga ada dewa yang menunggu lautan, Aqua gitu ya. Aqua ya. Kemudian juga nanti ada Dewi Fortuna yang sampai sekarang orang menyebutnya Dewi Fortuna, keberuntungan ya, dan lain sebagainya. Nah, saat mitos-mitos itu ada muncul, maka kemudian para pemikir di Yunani itu berpikir, benar nggak sih misalnya ada keyakinan bumi itu berada di atas penyu yang berjalan atau di atas naga yang berjalan dan seterusnya. Ya banyak sekali mitosnya seperti itu ya. Sampai hari ini juga kadang kita itu sama gitu ya. Beberapa itu masih ada mitos-mitos yang kadang diyakini. Oke ya. Nah, muncullah tadi bagaimana filsafat itu muncul, yaitu adanya keraguan terhadap dewa-dewa Olympus memicu pencarian jawaban yang lebih rasional. Ya, ini nanti mirip-mirip ya walaupun tidak sama dengan epos perjalanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau melihat bintang, oh ini Tuhan. Ketika melihat apa bulan, oh ini Tuhan. Oh ketika melihat matahari, hada akbar. Oh ini Tuhan. Ternyata bukan ya. Tuhan itu pencipta itu adalah seluruh pencipta dari alam semesta. Nah, sayangnya di Yunani itu mereka dalam banyak sekali literatur tidak mendapatkan wahyu, sehingga mereka hanya sampai kepada batas yang disebut dengan prima causa, cause prime, ya sebab dari segala sesuatu yang nanti ketika masuk ke dalam peradaban Islam yaitu deket-deket lah dengan Rob, dengan sang pencipta. Jadi kelahiran filsafat itu bukan kebetulan, tapi karena mitos yang berkembang kemudian dikritisi sehingga kemudian memunculkan berbagai pemikiran-pemikiran baru yang memang bertentangan, ya bertentangan, dan banyak sekali para filosof sendiri dihukum mati. Misalnya Socrates yang kemudian dihukum mati dengan meminum racun, ya, dan juga nanti filosof-filosof yang lainnya. Jadi semacam reformis, ya, berpikir sesuatu yang sifatnya itu mungkin memang apa ya di luar dari keumuman dari apa yang ada di masyarakat. Ya misalnya begini saya tadi, ya. Nah, kalau kita melihat saat ini, misalnya yang paling kelihatan, kita berada di Bogor, Jabodetabek, Indonesia, di bumi. Ketika kita ada di bumi, kita akan melihat bahwasannya pagi hari matahari itu terbit dari timur.
terbit dari timur ya, sunrise gitu ya, naik ke atas kemudian ke tengah, istilahnya itu ke tengah kepala kita gitu ya, di atasnya pas, kemudian ke arah barat turun 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 turun, kemudian akhirnya sunset tenggelam di bagian barat. Bahkan ada satu riwayat kita, karena kita sempat diskusi ya, bahwasanya dalam satu riwayat dikatakan ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kemana matahari itu sebenarnya ketika tenggelam? Ya, maka beliau bersabda bahwasanya matahari ketika tenggelam itu bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian nanti antara filsafat dengan kebenaran agama dan juga nanti sains itu saling berkelindan sehingga kita harus mampu untuk mengambil solusinya. Oke, the great shift dari mitos ke logos. Tadi saya sampaikan ya, jadi munculnya pemikiran filsafat, munculnya pemikiran mengoptimalkan rasio itu didasarkan kepada banyaknya mitos yang berkembang. Ya, nanti boleh nih, apa sih mitos apa sih yang berkembang? Oh, misalnya, oh, tidak boleh nyapu tengah malam gitu ya. Oh, anak gadis itu tidak boleh duduk di pintu ya, dan lain sebagainya. Ya, tidak boleh menjahit ketika waktu malam misalnya gitu ya. Oh, apa istilahnya itu, banyaklah macam-macam gitu ya. Nah, itu pendekatannya, nanti walaupun nanti ada other perspektif terkait dengan sebenarnya ada makna di balik itu sebenarnya ya. Cuman kadang kita terlalu tekstual sehingga memaknainya, oh nggak boleh anak-anak gadis itu di depan pintu gitu. Bukan letterlek seperti itu, tapi ada makna yang lainnya. Nah, the great shift di sini berkaitan dengan sebelum pemikiran filsafat itu berkembang, itu namanya mitos, di mana salah satu mitos yang muncul itu adalah alam semesta dijelaskan melalui kisah dewa-dewa. Jadi fenomena alam dianggap sebagai kehendak yang misterius, gitu ya. Misalnya nih, makanya ada apa tuh ya? Ada dewa lautan, ya, kemudian ada dewa petir, ya ada dewa bumi, ada dewa api gitu ya, ada penguasa langit dan lain sebagainya, dewa-dewa yang memang itu menjadi myth atau mitos. Nah, sesudah berkembang pemikiran sains muncullah alam itu ya, alam dipahami sebagai sebuah kosmos, tatanan rasional yang memiliki sebab, hukum dan juga pola. Nah, disinilah kita akan melihat, mengukur bagaimana sebenarnya rasionalitas itu diuji. Ya, dampaknya apa? Revolusi mental menjadi fondasi seluruh tradisi ilmu pengetahuan, termasuk baik itu di barat ataupun di timur. The great shift dari mitos ke logos. Next slide. Nah, ada kalau kita bagi ya, filsafat Yunani ini kita akan menemukan tiga gelombang besar pemikiran Yunani. Nah, ini yang sudah belajar di S1, ya kita review sedikit lah ya. Nah, ada tiga gelombang. Yang pertama adalah kita sebutnya di prasokratik. Seperti itu artinya Sokrates ya. Jadi di prasokratik ini kita akan melihat bahwa filsafat itu berkembang dalam konteks objeknya itu adalah alam. Sehingga lebih kepada filsafat alam. Fokusnya itu adalah kepada nature, alam ya. Jadi mencari asal usul dari semesta. Makanya kita mengenal ada tercatat yang paling awal yaitu Thales gitu ya, yang berargumen bahwasanya seluruh alam semesta ini tercipta dari air gitu ya. Tercipta dari air. Nanti menariknya ketika teori Thales ini masuk ke peradaban Islam, ya kemudian dicari ayat yang kaitan dengan, oh segala sesuatu di semesta ini tercipta dari air gitu ya. Nah, hidrogen lah, pokoknya bagian dari sifat cair dari satu benda ya. Itu di awal. Tapi kemudian masanya Sokrates kemudian beralih dari filsafat alam lebih spesifik lagi ke filsafat manusia, di mana fokusnya adalah kepada human, kepada manusia. Hakikat manusia itu seperti apa, antara jasad dengan ruh, antara nilai-nilai yang sifatnya itu profan dengan sifat yang sifatnya apa, spiritual, itu kayak gimana. Kalau manusia itu lahir
seperti apa, kemudian ketika meninggal itu akan kemana, dan manusia itu sebenarnya karakternya itu kayak gimana sih? Nah, itulah filsafat manusia, ya. Kemudian setelah itu di masa klasik berkembang filsafat sistematis. Di sini ada the dark gap, ya, yang oleh Barat itu sering sekali tidak dijelaskan, padahal antara Sokratik dengan klasik di sini ada filsafat Islam yang begitu mercusuar pada masanya Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Nah, sayangnya di situ loncat sehingga kemudian masuk ke filsafat sistematis yang fokus kepada sistem membangun struktur pengetahuan yang utuh. Yang nanti dalam konteks filsafat itu setelah adanya ontologi ada epistemologi. Nah, kita akan juga ada pertanyaan nanti, apa sih bedanya antara epistemologi Islam dalam atau dengan epistemologi Barat? Kita akan lihat, ya. Barat di sini adalah entitas budaya, jadi kita bukan anti Barat gitu ya. Tidak selama mereka objektif dalam ilmu pengetahuan, ya why not gitu ya? Kenapa tidak? Oke, Archer, ya, ini adalah satu istilah yang dicari oleh para filosof di era prasokratik, ya, di mana pencarian arche ini, ya, dari mana semesta berasal. Kita pahami bahwa ketika para filosof itu mereka berpikir tentang sumber dari alam semesta ini, mereka tidak memiliki wahyu, ya. Bahkan karena apa, before Christ gitu ya, sebelum Masehi, ya, Nabi Isa pun belum diturunkan. Sementara mereka juga hanya tidak secara spesifik itu mengambil dari Bible ataupun dari Taurat ataupun juga dari Zabur, itu sudah hampir tidak ada, sehingga mereka murni mencari sumber alam semesta itu dengan logikanya, dengan rasionya, ya. Jadi para filsuf alam prasokratik ini meninggalkan penjelasan mitologis, ya. Jadi penciptaan alam, penciptaan manusia nanti kan akan menemukan, ya, banyak sekali, ya. Jadi apa tadi Thales menyebutkan alam semesta ini asalnya itu adalah apa, air. Sementara yang lainnya menyebutkan asalnya itu adalah api. Satu lagi mengatakan asalnya itu adalah tanah. Satu lagi asalnya adalah udara. Nah, gitu. Jadi kemudian terkumulasi, ya, dalam mitos-mitos yang kemudian berkembang saat itu, ya. Nah, kemudian cari lagi, mereka cari sebenarnya benar yang mana nih, ya. Jadi fokus utama mereka adalah kosmologis dan juga ontologis, ya. Kosmologis itu berkaitan dengan hakikat dari alam semesta, sementara ontologis itu berkaitan dengan keberadaan, ya, keberadaan dari kita sebagai manusia, keberadaan dari alam semesta, termasuk keberadaan yang memang sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera, semisal jin, syaiton, iblis gitu ya, dan juga mungkin lelembut lainnya gitu ya. Nah, itu juga. Jadi nanti pertanyaan kuncinya adalah apakah prinsip dasar atau bahan penyusun utama realitas ini? Batu itu dari mana sebenarnya? Besi itu dari mana sebenarnya? Alam semesta bumi itu dari mana? Manusia ini dari mana sebenarnya? Sehingga nanti kemudian di era ilmu pengetahuan, ya, Charles Darwin misalnya mengatakan, ya, manusia itu hasil dari sebuah evolusi yang cukup panjang, walaupun di sana ada link, ada rantai yang terputus, ada istilahnya itu susunan yang terputus dari kera ke manusia modern atau Homo sapiens. Nah, itu kita akan lihat, kita bisa diskusikan itu, ya. Jadi ini adalah upaya untuk mencari sebuah kebenaran hakikat. Yang berikutnya adalah tadi, ya, salah satu dari teori tentang sumber atau sebab atau asal dari alam semesta itu ada air, ya. Ini pendapatnya dari Thales ini. Jadi prinsip dasar segala sesuatu, dasar berpikir ilmiah pertama itu semesta ini tercipta dari air. Sementara Anaximandros, ya, Apeiron ini lebih sesuatu yang tidak terbatas, ya, yang tidak terbatas, yang tidak terdefinisi, ya. Mungkin karena nih, ya, ya, udara bukan, air bukan, tanah bukan, ya, kemudian api juga bukan. Jadi muncul sesuatu yang, ya, yang tidak bisa
capai oleh rasio. Nah, ya, jadi mereka terus berpikir. Nah, kemudian di masa klasik gitu ya, ternyata tadi filsafat itu berkembang menjadi dasar dari ilmu pengetahuan. Saya menyebutnya sebagai the crown of science ya, jadi mahkota puncak dari sains atau ilmu pengetahuan. Ya, misalnya Pitagoras, karena beliau terkenal ya dengan teori Pitagoras sekarang ini, segala sesuatu itu adalah bilangan. Ya, realitas memiliki struktur harmoni matematis. Saya pernah menyebutnya dengan istilah the great proportion. Ya, kalau di surat di surat At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. The ahsani takwim itu adalah the great proportion, ya, proporsi agung dalam penciptaan manusia. Oke, kemudian kalau Heraklitus lebih melihat yang disebut teorinya dengan Pantare, di mana segalanya itu mengalir. Realitas adalah perubahan yang secara terus-menerus. Ya, jadi kita bicara tentang alam semesta. Misalnya nih, apakah sejarah itu berulang? Gitu ya. Apakah dunia itu nanti ketika mungkin hancur kemudian akan muncul kembali dunia yang lainnya gitu. Kemudian manusia itu apakah ketika sudah meninggal kemudian dia itu akan terlahir lagi, wow, muncul ya reinkarnasi jadinya gitu ya. Nah, sementara Parmenides lebih kepada yang ada itu ada, wujudul wujud gitu ya. Jadi menolak perubahan, realitas itu satu abadi dan tidak berubah. Jadi ini sebenarnya simpelnya begini. Ketika filosof itu mereka berpikir, ya ini di prasokratik, mereka akan berpikir tentang sebuah realitas ini, dunia ini kayak gimana sebenarnya nih? Apakah dia itu akan berakhir? Nah, kemudian manusia, belum sampai ke manusia ya. Ini penciptaan awal itu seperti apa? Ya kan mereka taunya itu dewa. Ada dewa Zeus gitu ya, sebagai seolah itu pencipta dari alam semesta ini. Tapi ada dewa-dewa yang lainnya juga gitu ya. Ini kayak gimana sih sebenarnya dewa-dewa itu? Nah, itulah kemudian muncul filsafat. Yang berikutnya modern classical, ya, jadi pemikiran klasik modern ini revolusi Sokrates melihat dari kosmos ke manusia. Jadi setelah berpikir tentang alam semesta, waktu itu belum ada teropong, belum ada teleskop, jadi mereka hanya melihat, oh, ada bintang, ya, ada bulan, ada matahari. Itu jauh sekali. Apakah matahari itu kecil gitu ya? Apakah bulan itu kecil? Kemudian bulan itu kenapa ya kok ada hilal gitu ya? Ada kayak bulan sabit, padahal nyatanya bulan sabit itu dalam tanda petik itu tidak ada. Yang ada itu adalah bulan yang tertutupi oleh ya benda langit lainnya. Nah, seperti itu ya. Nah, pada masa Sokrates ini mengubah arah filsafat dari alam kosmos ya. Ya, nanti kosmos kalau ibu-ibu jadi ini ya apa namanya? Kosmos buat masak magicom gitu ya. Kosmos tempat beras juga, ingat beras, ingat kosmos, ingat filsafat, ingat kosmos gitu ya. Nanti diingat-ingat tuh. Jadi Socrates ini lebih mengubah arah filsafat dari alam menuju manusia. Jadi pertanyaan bukan lagi tentang bagaimana hujan turun gitu ya. Mungkin orang dulu mikir ya, ini hujan turun langitnya bocor apa ya gitu ya. Bahkan masih banyak juga ya apa ide-ide pemikiran mitos yang muncul gitu ya. Misalnya kalau ada apa geledek itu tahunya saya juga dulu tahunya nih ya waktu masa kecil itu ingat, kalau petir kemudian ada kilat, katanya kilatnya itu seperti apa ya lidah dari makhluk yang besar, lidahnya merah gitu ya. Mungkin kayak seperti apa ya Godzilla kali sekarang gitu ya. Saya kepikirannya itu seperti itu mungkin karena dulu nonton film apa itu ya, apa ya Ultraman atau apa apalah Megatron atau apa gitu. Pokoknya di situ ada makhluk yang katanya itu adalah petir. Sama juga nih, misalnya itu dalam peristiwa Isra Mi'raj disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menaiki buruk ya. Nah, kemudian muncullah riwayat-riwayat tentang buruk itu. Ya, buruk itu adalah yang menurut cerita riwayat gitu. Nanti boleh dicari kebenarannya. Jadi buruk itu adalah seperti kuda tapi lebih kecil, seperti keledai tapi lebih besar, ya, warnanya itu pokoknya glowing lah kalau bahasa sekarang, dan kepalanya itu adalah perempuan cantik, seorang perempuan. Nah, ini mirip-mirip dengan ini nih film Narnia nih. Saya pernah ke Toraja juga, ada mitos juga tuh, di sana ada manusia, kepalanya manusia, kemudian badannya itu kuda.
bener nggak ya? Nah, kita bisa lihat gitu ya. Nah, bener nggak nih apa buruk itu seperti itu. Nah, kita bisa diskusi ya. Nah, dalam masa era Socrates itu lebih kepada fokus itu pada ke etika, kebaikan, kebajikan. Jadi apa itu keadilan? Bagaimana seharusnya manusia itu hidup? Makanya nanti dengan etik filosofi, filsafat etika. Jadi kayak gimana sih sebenarnya yang baik itu seperti apa? Nah, itu menjadi hal yang menjadi dasar bagi etika yang dibangun pengetahuan sekarang ini. Nah, sementara pada masanya modern klasikal ya di Socrates kita sebut sang bidan pengetahuan atau ya asal ya tokoh utama ini kita masih menggunakan perspektifnya Western ya. Jadi Socrates itu dianggap sebagai bidan pengetahuan ya walaupun kalau kita lihat realitas hari ini tadi saya ulang lagi teknologi antar ya, kalau kita lihat hari ini, teknologi antara Iran dengan USA, dengan Amerika, kira-kira itu maju yang mana, berkembang yang mana, ya lebih canggih yang mana lah istilahnya gitu ya. Nanti mungkin boleh belajar gitu ya, karena memang dari sumber peradaban yang berbeda, sehingga saya nggak begitu yakin gitu ya, ketika Persia kemudian menjadi dulu itu zamannya Abbasiyah gitu ya, kemudian sekarang itu menjadi Iran, mereka dasarnya adalah filsafat Yunani. Tidak, mereka memiliki filsafat sendiri, terutama filsafat Persia. Di Cina pun sama juga, walaupun nanti ada ya hubungan saling memengaruhi itu pasti terjadi ya. Oke, di sini Socrates sering melihat tadi salah satu dari metodenya adalah yang paling dikenal itu adalah dialektika, di mana metode bertanya untuk melahirkan kebenaran yang sesungguhnya sudah ada dalam jiwa manusia. Nah, jadi dia nanya, nanya, nanya ke banyak orang itu nanti kita kan, oh ternyata yang paling jujur itu adalah ini, yang paling banyak jawabannya itu adalah ini, misalnya gitu, tanpa biasanya itu dipengaruhi. Biasanya nanti akan di ini akan ya direduksi ya, akan dipilah dan dipilih. Oh, ini pengaruhnya karena kebutuhan pribadi. Oh, ini karena memang lingkungannya seperti itu, bukan muncul dari jiwanya yang sendiri atau jiwa atau mau disebut dengan hati nuraninya. Nah, filosofi pendidikannya berkaitan dengan guru itu bukan pengisi bejana kosong. Ya, saya ulang lagi. Jadi guru itu bukan pengisi bejana kosong. Makanya apalagi di level S2 ini, all of you are the master ya. Jadi saya itu hanya sebagai fasilitator intelektual untuk memicu kesadaran. Kalau S1 itu untuk meningkatkan skill atau kemampuan dari sisi speakingnya, dari sisi writingnya, dari sisi publishingnya, dari sisi misalnya itu resourcingnya gitu ya. Nah, itu kita perlu dikembangkan. Ya, nah ini salah satu dari ini bahasanya mantra ya, saya bukan mantra ini adalah istilah yang istilahnya itu apa yang menjadi slogan lah ya bagi Socrates itu adalah kenalilah dirimu sendiri. Nah nanti di dalam Islam akan muncul man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ya kalau dianalisis sementara memiliki korelasi yang cukup kuat. Oke, lanjut. Ketika kita bicara tentang tadi ada Thales ya, prasokratik, kemudian Sokratik, kemudian berlanjut ke Plato ya setelah muridnya dari Sokrates itu ya. Ya, nanti ada Aristoteles yang berikutnya. Jadi Plato itu mungkin lebih melihat apa yang disebut istilahnya itu dengan apa dunia idea ya dunia ide ya atau alegori goa gitu ya. Jadi misalnya itu kita berada di sebuah goa, kemudian kita melihat bayangan dari misalnya itu seekor kuda. Nah, bayangan itu yang kita lihat, padahal hakikatnya itu adalah kuda yang kita tidak pernah lihat. Nah, itu alam ada itu realitas indrawi hanyalah bayangan. Kebenaran sejati bersifat abadi dan berada di dunia idea atau idea ya. Nah, jadi lebih sesuatu yang sifatnya itu abstrak ya, sesuatu yang abstrak yang misalnya begini, dunia
ide, ya saya bahasa Indonesia aja lah ya, dunia ide ini di kelas ini mestinya semua mahasiswa itu belajar, bahkan belajar sebelum masuk ke kelas ini, kemudian berdiskusi aktif, memiliki critical thinking, kemudian aktif, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama dan seterusnya kayak gitu ya. Itu alam ID-nya ya. Tapi faktanya ya, tapi bukan kelas ini ya. Kelas yang lainnya, ada kelas semalam itu yang mau ngomong itu hanya dua tiga orang, yang lainnya diem aja gitu ya. Kameranya nggak dibuka, ketika dipanggil itu nggak ada. Nah itu alam kenyataan. Jadi yang paling ideal itu adalah alam idea ya. Nah tujuan pendidikan dalam konteks Plato itu berkaitan dengan proses pembebasan jiwa dari ilusi bayangan menuju cahaya kebenaran. Nah, ini penting. Ya, jadi bagaimana sebenarnya dalam konteks pendidikan itu adalah upaya pembebasan. Ya, pembebasan itu artinya mengajarkan ya sesuai dengan nanti levelnya ya, mengajarkan manusia itu untuk mengoptimalkan potensi jiwa dan raganya. Ya, optimalisasi dari hatinya, dari akalnya, rasionya, termasuk juga spiritualitasnya. Nah, nanti yang paling terkenal di teorinya Plato ini adalah negara negara ideal, di mana sebuah negara itu harus dipimpin oleh seorang filosofer atau king, raja yang memiliki rasionalitas tertinggi. Ya, jadi kalau menurut Plato, dan ini kayaknya juga menjadi alam ide saja gitu, menjadi alam ide saja, pemimpin itu baik itu presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa gitu ya, mestinya adalah orang yang memang memiliki rasionalitas tinggi. Ya, jadi bukan karena keturunan, ya bukan karena misalnya itu karena apa kelompoknya, kroninya, partainya dan lain sebagainya. Tapi itu di dunia ide ya. Kenapa? Karena faktanya di dunia nyata ya yang jadi anggota DPR rata-rata artis, orang terkenal, tokoh gitu ya. Yang punya MBG, oh lagi rame MBG ya. Yang punya MBG ya pastilah yang punya uang di atas 500 juta, 1 M rata-rata gitu ya. Yang orang nggak punya ya paling jadi tukang cuci ompreng, cuci piring gitu ya, bagian drivernya ya tanpa mengurangi, tanpa juga istilahnya itu merendahkan profesi kerja gitu ya. Tapi akhirnya kemudian ya yang muncul apa ya? Ini jadi pendidikannya kemana ini ya? Arah pendidikan kita kemana? Kalau cuma yang tadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Nanti kita boleh itulah, boleh apa? Boleh kritis lah tentang MBG tapi dengan critical thinking gitu ya, dengan apa ide dan gagasannya. Oke, kemudian ini Aristoteles, muridnya Plato itu, dia bicara tentang menolak pemisahan karena mikir lagi. Ya, jadi bentuk ataupun form dan materi menyatu dalam benda konkret. Ya, misalnya manusia. Manusia itu ya nggak bisa dipisahkan ya. Kalau manusia itu jasadnya saja ya jadi mayat ya, kalau ruhnya saja ya menjadi arwah gentayangan, jadi nggak bisa dipisahkan. Manusia itu ya kombinasi ya, materi antara jasad dengan apa istilahnya itu antara fisik jasad ya dengan rohani. Rohani itu apa ya? Nyawa itu apa ya? Ruh itu apa ya? Bagaimana sih perjalanan ruh? Oh, nanti boleh baca bukunya Ibnu Jauzi ya, tentang rikhlatul arwah ila biladil afrah, kalau salah itu ila biladil aflah gitu ya. Nah itu pokoknya perjalanan ruh itu kayak gimana sih? Oh itu konsepnya adalah teologi. Tapi dalam konteks teleologi segala sesuatu di alam semesta bergerak menuju tujuan tertentu. Ini maka nanti ada proton, ada neutron. Bahkan sekarang ada lebih spesifik lagi. Kalau dalam Al-Quran itu menyebutnya dengan istilah misqala dzarratin, ya misqala dzarrah. Jadi terjemahnya itu biasa dengan biji sawi. Saya juga nggak pernah lihat biji sawi gitu ya. Biji sawi itu adalah materi yang terkecil pada saat itu. Tapi kemudian dengan perkembangan sains itu akan semakin berkembang. Materi yang paling kecil bukan hanya di proton dengan neutron, tapi lebih kecil lagi. Nah, dari situlah kemudian ya Aristoteles itu melihat tentang 4 sebab. Makanya sampai kepada prima causa itu material, materi, kemudian formal, kemudian efisien dan final.
Dan akhirnya ini masuk juga ke dalam peradaban Islam yang disebut dengan manusia itu adalah al-insan haywanun natiqun, ya, animal rasional, hewan yang berakal. Mau nggak sih kita manusia itu disebut dengan dengan hewan yang berakal? Ya, mungkin kita bisa diskusi lah ya tentang itu. Oke, next slide ya. Ketika bicara juga tentang siapa Aristoteles juga, kita akan menemukan eudaimonia, kebahagiaan melalui kebajikan. Ini sudah mengarah ke etika dan juga happiness. Kita mau bahagia, bahagia itu apa sih ya? Katanya sih bahagia itu sederhana. Bahagia itu adalah menerima apa yang ada dan mensyukurinya. Oh, simple banget ya. Padahal tidak semudah itu karena namanya kehidupan itu pasti ya campur ya, bergantian antara kebahagiaan dengan duka nestapa, antara mungkin tawa sukaria dengan mungkin penuh derita gitu ya. Nah, nanti sebenarnya ini filsafatnya bicara tentang kebahagiaan sejati dan juga kesejahteraan. Ya, banyak orang cari pasti kebahagiaan. Ya, caranya bagaimana? Ini melalui habitus, pembiasaan etis dan juga pengembangan akal. Nah, saya ingat dengan perkataan dari Pak Bambang, beliau owner, founder dari Bimba IWO. Saya ketemu beberapa kali dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa kalau kita sekolah atau kuliah tetapi tidak bahagia, maka ada yang salah dalam proses sekolah atau kuliahnya. Ya, jadi kalau ada kita sendiri dulu ya, kalau di sini ada mahasiswa S2 ini yang tidak bahagia, tidak senang, tidak happy ya dengan perkuliahan ini, berarti ada sesuatu yang salah. Entah sistemnya, ya entah mungkin pengelolaannya gitu ya, atau dosennya kali mungkin gitu ya. Bisa jadi atau mungkin kita dari kita ke anak-anak kita. Ya, ke anak-anak kita ini sebagian kan sudah punya anak ya. Jadi ketika anak kita itu ternyata bosan sekolah, anak itu malas berangkat sekolah, tidak senang dengan sekolah, berarti ada sesuatu yang salah. Maka harusnya dia itu bahagia dengan sekolahnya itu. Dia bahagia dengan aktivitas dia itu menambah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah harusnya menyeimbangkan pembentukan karakter moral, ketajaman intelektual, dan tentu saja ditambah dengan kematangan spiritual. Ya. Nah, relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Ya, apa nih kita ngomongin filsafat jauh gitu ya. Kita belum ngomongin Islam juga nanti next session insyaallah pertemuan yang akan datang. Tapi kita dari filsafat Yunani kita menjadi memahami ya menjadi jembatan emas bagi filsuf Muslim. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus gitu ya, Al-Khwarizmi, Al-Biruni, banyak banget gitu ya yang mereka mencoba memberikan ya respon terhadap filsafat Yunani ini. Nah, metodologisnya dalam konteks epistemologi itu memberikan kerangka berpikir kritis, sistematis dan juga logis. Ya, ini logis nggak sih ya? Gitu ya. Nah, sikap kita tidak diadopsi secara normatif, melainkan dikaji secara kritis, disaring secara epistemologis, dan diarahkan secara teologis. Tentu saja teologis di sini itu adalah Islam. Oke, intisari dari perjalanan kita yang panjang dari Thales sampai ke Socrates itu adalah kita belajar ya dari Yunani bahwa nalar logos nih rasio akal kita itu adalah alat mulia untuk memahami kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Thales kita memahami alam. Ya, dari Socrates kita memahami diri kita sendiri. Dari Aristoteles kita memahami sebuah sistem. Artinya, filsafat mengajarkan kita untuk tidak pernah berhenti bertanya dan belajar. Pendidikan adalah proses transformasi dari ketidaktahuan menuju kesadaran sejati. Ya, sehingga nanti kalau ada yang saya belajar kok tambah puyeng ya,
Nah, itu justru proses puyengnya itulah satu proses yang harus dilewati menuju sebuah pemahaman. Saya kok tambah ini nggak paham ngomongin apa sih gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena informasi itu akan terserap dalam jaringan-jaringan otak kita dan suatu saat dia akan tersambungkan dengan stimulus dari cara berpikir atau dari diri kita, baik internal ataupun eksternal. And the last, ini adalah infografis yang saya juga ini adalah infografis yang saya juga buat menggunakan di belakang saya itu ada notebook LM. Nanti untuk presentasi belajar pakai notebook LM dan itu free, bukan promosi ya. Ini mungkin saat ini yang cukup bagus untuk membuat sebuah slide daripada PowerPoint, Canva atau Gamma atau Perplexity atau mungkin juga Braintext dan yang lainnya. Ya, nah ini sejarah dan evolusi filsafat Yunani, perjalanan dari mitos ke logos, awal kelahiran ini abad ke-6 10 Masehi, ya, dari mitos ke logos, dari mitos ya, mitos dari sebuah percaya dengan dewa-dewa, kemudian memahami sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Ya, faktor kondisi yang kondusif di mana letak geografis itu di jalur perdagangan, pertukaran gagasan antar budaya, kita pahami bahwa ada satu riwayat menyebutkan misalnya itu Plato, dia itu ke Mesir, ke Egypt, kemudian belajar kepada Luqman Al-Hakim dan juga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di Mesir dan juga Persia ya. Ini faktor kondisi yang kondusif. Kemudian juga dari sisi periodenya kita mengenal ada periode prasokratik, ada periode sokratik dan periode klasik di mana filsafat sistematis lebih melihat kepada sesuatu yang sifatnya etis dan estetik. Kalau kita lihat Gucci ini ya, gerabah ini bagus nggak ya? Simetris nggak ya? Ini bagus nggak sih gitu ya. Kalau itu ya kita lihat diri kita nih, kenapa sih manusia itu kok matanya itu kok dua ngadep ke depan, kenapa sih matanya nggak satu aja gitu ya. Aduh, kalau mata satu kayak dajal dong gitu ya. Kenapa sih kupingnya itu harus sebelah sini, kemudian ngadepnya ke sini, kenapa nggak ngadepnya ke atas, kemudian ada lekuk-lekuknya gitu ya. Kenapa sih hidung itu apa istilahnya itu lubang hidungnya itu harus dua dan ngadep ke bawah gitu ya. Kenapa nggak ngadep ke atas? Ya ngadep ke atas kemasukan air susah kali ya. Ya kenapa sih lidah itu tidak bertulang gitu ya? Kalau lidah bertulang kayaknya lumayan juga gitu ya, kaku juga ngomongnya gitu ya. Banyak lah bagian dari tubuh kita yang merupakan the great proportion. Ya, ini beberapa tokohnya, periode prasokratik karakter-karakternya, sampai kepada ujungnya ada signifikansi bagi pendidikan agama Islam, di mana filsafat Yunani memang menjadi juga sumber inspirasi bagi fondasi filsafat Islam, di mana dalam pendidikan agama Islam, filsafat Yunani tidak hanya diterima secara atau diadopsi secara mentah-mentah, melainkan ya kita pikirkan, kita analisis secara kritis ya, secara teologis, secara ya Islam, secara Islam untuk membangun karakter kita yang Islami tanpa meninggalkan dari istilah itu apa ilmiah dan juga alamiah. Ini dari saya. Terima kasih dan kita bisa diskusi bersama terkait dengan filsafat Yunani. And I have 5 questions for you if maybe one of you have a question. Please, kita bisa diskusi bersama. Ini adalah sesi diskusi. Nanti kita boleh sampai jam 17.30 atau 17.45 termasuk juga beberapa mungkin kemarin challenge ya. Terima kasih untuk Bu Srini yang luar biasa sekali menyemangati gitu ya. Yang lain juga sama, tapi ya tadi saya bilang belajar itu harus bahagia. Ya, bahagianya apa? Ya udah jalani saja. Mahasiswa yang aktif di sini saya sebutkan Bu Srini, Bu Rika Rohmatunisa, Bu Siti Nur Aziza, ada Bu Nunung Nur Asiyah gitu kan kelihatan, oh ada Pak Ustadz Akmal Rifai juga gitu ya. Itu kan open kamera itu satu indikasi ya serius, walaupun juga yang tidak buka kamera juga serius juga, tapi kan ada indikasi-indikasinya ya, but not enough, we have to discuss, kita bisa diskusi lebih detail, bisa ngomong, bisa bertanya, bisa mengkritisi, bisa nggak setuju ya dengan berbagai tadi mungkin statement yang disampaikan.
Oke, silakan. Mungkin kita nggak batasi ya. Silakan saja mau ada pertanyaan atau pertanyaan. Kapan Pak selesainya nih? Dari tadi ngomong mulu perasaan ya. Gantian, silakan. Siapa yang mau berkomentar? Nanti saya punya 5 pertanyaan. Ya, jadi kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Nanti sebelum daripada nanti Nanti ditanya man bertanya aja pada robbuka. Pak. Hmm. Rabbi Allah. Oke, Bertanya silakan Ibu Nur Asia S2 BI. B1 ya. ya, Mangga, silakan. ya. Selama ini kan kita dulu juga ada pelajaran filsafat ya waktu semester 1 ya. Nah, kira-kira kenapa sih kita tuh harus belajar filsafat gitu, Pak? Alasan yang kan itu memang secaranya kita supaya pemikiran kita lebih berkembang mungkin ya. Mhm. Apakah ada alasan-alasan lain kenapa kita harus belajar filsafat gitu? Karena kalau Boleh sekarang kan diulang suaranya agak kenceng dikit, Ibu, agak kurang ya, jelas. Iya, kayak tadi suaranya agak kurang jelas gitu. Mm-mm. Silakan, coba lagi. belajar filsafat gitu ya. Karena dulu Iya. juga kita kan waktu semester 1 belajar filsafat. Mhm. Nah, nah, pertanyaannya kenapa kita harus belajar filsafat gitu? Memang kan kalau secara ini biar apa cara berpikir kita itu bisa lebih berkembang gitu ya. Nah, kalau kaitan dengan kehidupan yang sekarang itu seperti apa, Pak? Untuk belajar filsafat ini gitu. Oke, terima kasih ya. Suaranya agak sedikit kurang jelas. Nanti boleh ditambahkan di apa di chat room, Bu Nunung Oke. ya. Boleh ditambahkan di chat room. Tapi pertama mungkin yang tadi yang saya pahami, mohon maaf kalau salah, kaitannya sebenarnya dengan urgensi kenapa kita itu harus belajar filsafat gitu ya. Dan yang kedua adalah sebenarnya bagaimana istilahnya itu implementasi dari pemikiran filsafat di era sekarang ini gitu ya. Oke, di pertemuan yang kedua. Kita kemarin sudah belajar ya tentang kenapa sih kita harus belajar filsafat. Sejatinya belajar filsafat itu adalah mengoptimalkan dari akal rasio yang secara internal juga distimulus oleh wahyu Al-Quran dan hadis tentu saja dan Islam gitu ya. Jadi mengoptimalkan potensi dari akal kita mengoptimalkan dari potensi akal kita, akal, logika, rasio, nalar, ya, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada gitu ya. Nah, termasuk dalam semua hal, termasuk dalam masalah agama. Nah, agak sedikit nyimpang dikit nih, katanya itu logika, nalar dan juga rasio dari wanita perempuan misalnya itu kurang. Setuju nggak nih? Ada istilah nih, katanya nih punten, mohon maaf kalau agak sedikit kurang bagus ya. Jadi katanya nih laki-laki itu katanya nafsunya 1, akalnya 99. Ya kalau perempuan nafsunya 99, akalnya 1. Ya. Atau ada bilang juga perempuan itu lemah akal. Benar nggak sih? Ya, itu Justru juga perempuan benar banyak nggak benar? justru perempuan Iya yang agak banyak akalnya, Pak. perempuan yang Yang banyak akalnya. oh perempuan banyak akalnya. Tapi justru Ya, logikanya kalau dengan katanya nih, bukan kata saya, katanya ya, justru logikanya, nalarnya, rasionya itu rendah. Jadi nanti lebih lebih ke perasaan gitu ya, baperan biasa kalau perempuan, walaupun laki-laki juga banyak yang baperan juga, tapi lebih jadi rasionya itu kurang ini, kurang apa ya, kurang ini katanya gitu. Tapi harusnya dibantah. Kita punya tadi critical thinking harus dibantah enggak. Pertama riwayat tentang laki-laki nafsunya apa 1 akal 99, perempuan 99 nafsunya akal 1 itu riwayatnya itu boleh diperiksa kembali ya, itu tidak ada riwayatnya, itu yang pertama. Yang kedua juga nanti konstruk sosial itu akan memengaruhi. Siapa bilang perempuan itu misalnya itu logikanya, akalnya, rasionya itu rendah atau sedikit dan sebagainya, tidak. Justru sekarang itu ketua kelas kita aja laki-laki perempuan ini kan ya. Dan fakta sekolah-sekolah itu rata-rata yang juara sekarang itu perempuan. Jadi sekarang eranya perempuan. Oh, udah maghrib ya, Pak Lalu ya.
Ya, boleh dari teori dulu, nggak apa-apa, santai aja. Halo, Pak, sebelum ini mungkin ada pertanyaan. Nah, tadi dari sisi urgensinya. Satu lagi dari sisi kenapa penting, saya sudah selalu menyampaikan. Jadi dengan belajar filsafat sebenarnya kita mempelajari tentang pertama tadi cara berpikir secara sistematis, logis, empiris, dan islamis. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, setelah berpikir dia akan mampu untuk memutuskan berbagai permasalahan dengan ya pertimbangan rasio atau akal atau logika dan juga tadi tentu saja wahyu sehingga tidak reaktif. Nah, ini yang suka reaktif biasanya laki-laki atau perempuan nih. Yang reaktif belum apa-apa udah bilang salah duluan biasanya nih. Oh, jadi curhat begini ya saya ya. Selalu gimana nih, selalu nih sebelum maghrib nih. Kira-kira sebenarnya kayak gimana sih nalar ya logika rasio laki-laki dengan perempuan sama nggak sih? Ya alaisa karokal unsa itu dari sisi apanya tuh? Silakan selalu. Suaranya nggak kedengaran di saya. Iya, suaranya nggak kedengaran ya. Nggak tahu yang lainnya. Sama Bu Sri ini kedengaran nggak suara apa lalu? Oke, nanti kita punya tadi saya punya 5 pertanyaan. Nanti boleh sambil cari di chat GPT ya, tapi jangan lah ya. Jadi kaitannya dengan apa materi hari ini. Pertanyaan pertama, nggak usah dicatat, catat juga boleh ya. Pertanyaan pertama itu adalah, Bisa eh, wah, kayak Bu Nunung, kalau kekuatan mungkin iya, para lelaki itu lebih kuat dari perempuan secara fisik. Ini kalau dari perspektif critical thinking juga salah. Kekuatan fisik lelaki yaitu karena konstruk sosial. Seorang perempuan yang dari kecil diajari bertinju, gitu ya, berkelahi, gulat, ya pasti ketika dia berantem dengan laki-laki, dia akan apa? Kalah, dia akan menang. Konstruk sosial, makanya sering sekali muncul perempuan itu lemah, ya perempuan itu tadi akalnya kurang. Itu perlu dikritisi lagi nih oleh para perempuan ini ya. Oke ya. Jadi kekuatan fisik itu faktanya tidak benar juga, yaitu adalah konstruk sosial. Ya, kalau kita lihat mungkin banyak lah ya petinju. Oke, ke Pak Lang lagi, coba tadi sebelum saya ada ya punya 5 pertanyaan. sudah bisa Bapak. Ya, silakan. Ah, terima kasih. Memang secara fisik laki-laki itu kuat, tapi Mhm. kebanyakan kita laki-laki ini pengalaman kalau sakit laki-laki benar kalau sakit laki-laki itu cengeng ternyata. Oh gitu ya. Sangat cengeng. Laki-laki itu cengeng kalau sakit. Tapi kalau perempuan, insya Allah saya bisa katakan dia mampu untuk apa melaksanakan tugasnya, terutama apalagi sebagai ibu-ibu atau istri dari suaminya gitu kan. Walaupun sakit bisa menyiapkan sarapan gitu segala macam. Nah, untuk konteks di apa di akal pernah saya dengar dengan ada Mhm. 9 untuk akalnya laki-laki, 9 juga untuk nafsu untuk perempuan. Itu sih katanya. Nah, itu kan. Katanya, gimana pendapatnya? Kalau menurut saya sih kadang-kadang benar juga gitu, Pak Dok. Bener juga Ketika kadang-kadang ya. ya kan makanya kan tidak tidak selalu jadi apa objektivitas kita gitu hal-hal seperti itu dengan Hmm. terkadang eh, semua apa yang terjadi di 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 kehidupan kita gitu kan kadang-kadang Hmm. di akal kita tidak bisa mengikuti apa Hmm. perkembangan terutama di lingkup Hmm. keluarga. Hmm. Perempuan juga ternyata bisa loh. Bahkan Hmm. tidak terbentuk dari akal kita gitu kan. Artinya Hmm. mereka bisa lebih gitu. Terkadang begitu juga dengan apa dengan laki-laki gitu kan. Terkadang ya istilahnya saling melengkapi lah antara Hmm. laki-laki dan perempuan. Makanya mungkin eh, mengeluarkan statement statement seperti itu walau alam saya juga nggak tahu itu apakah itu dari
hadis atau Al-Quran gitu kan. Justru saya tertarik dengan surah At-Tin tadi, Pak. Mm-mm. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mm-mm. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tapi terkadang Mm-mm. kita yang menjelek-jelekkan diri gitu. Mm-mm. Bahkan juga manusia itu saling menjelekkan gitu. Maka Mm. dari sudut pandang manakah eh, kita sebagai manusia ini, mungkin pertanyaan juga buat Pak Mm. Dokter gitu kan. Tanggapan yang pertama sudah ada. Sekarang jadi pertanyaan buat Mm. saya gitu kan. Buat Mm. saya untuk Pak Dokter, apakah pantas gitu kan? Padahal Allah sudah berfirman di dalam Mm. kitabnya gitu kan, memberitahu Mm. kita bahwa Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk gitu. Mm. Lalu yang mana tempat kita polanya sebagai manusia? Pandangan filsafat manusia, apakah manusia itu berfilsafat atau tidak gitu? Kalau dari pandangannya, kalau dari pandangan Mm. akal dan pikiran manusia, Mm. ataukah Mm. karena keterbatasan akal sehingga manusia berani menjustis bahwa ciptaan Tuhan itu jelek? Gitu Pak Dokter. Terima Oke, kasih. luar biasa sekali nih Pak. Selalu nih pertanyaannya ya. Jadi kaitan dengan Oke. bagaimana filsafat manusia ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa memang filsafat manusia itu adalah berpikir ya tentang hakikat dari manusia. Ya termasuk kalau di kelas itu biasa saya suka tanya kalau yang masih muda-muda itu ya. Tapi ini juga sama nih. Ini ada laki-lakinya ada berapa nih ya? Satu, dua, tiga, empat, kita lima ya. Jadi pertanyaannya ini tentang etika dan estetika, terutama estetika. Ya, tapi kalau perempuannya banyak kita tanya ke perempuannya banyak. Tapi ini agak kurang sopan sih sebenarnya. Tapi pertanyaan simpel sebenarnya. Misalnya kalau buat laki-laki, perempuan yang cantik itu yang kayak gimana sih? Ya, perempuan cantik itu seperti apa sih? Ya, jawabannya biasanya itu ya general, ya, kulitnya putih, ya, rambutnya lurus, kemudian juga langsing gitu ya. Nah, biasa seperti itu gitu ya. Kalau yang laki-laki, yang perempuan kayak gimana nih? Ya mungkin ya jangan gelap-gelap amat lah gitu ya, kulitnya juga gitu ya. Mungkin tinggi besar yang penting cuan gitu ya, yang penting punya duit katanya cuma sekarang. Enggak, tadi serius kaitannya itu dengan apa? Dengan kecantikan, kegagahan, sesuatu yang bagus itu ternyata ada filsafatnya. Nanti kita belajar kok khusus tentang filsafat estetika, filsafat keindahan. Indah itu kayak gimana sih? Nah, manusia itu yang namanya indah itu seperti apa? Nah, tadi kalau menjawab dari pertanyaan Pak Lalu itu terkait dengan manusia itu adalah fi ahsani takwim ya. Tadi Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan fi takwim itu adalah fi ahsani jasadihim. Ya, jadi jasadnya itu memang sempurna. Ya, jasadnya itu sempurna sesuai dengan apa yang difungsikan atau sesuai dengan apa fungsinya masing-masing. Ya, nah walaupun nanti akan bertemu kembali antara kebenaran agama dengan kebenaran sains juga kebenaran filsafat. Tugas kita itu adalah ya merangkum, mencari kebenaran ya tanpa mengindahkan tadi agama. Dan yang paling penting ya ini semacam closing remark ya bahwa pemikiran filsafat Yunani itu muncul dari orang-orang yang berpikir kemudian mencari kebenaran, hakikat dari alam semesta, dari manusia, dari etika sistem yang ada, tanpa didampingi, tanpa dibekali, tanpa diturunkannya wahyu. Sehingga mereka tidak salah ya, karena waktu itu memang belum turun wahyu, bahkan Nabi Isa belum lahir ya. Tapi dalam konteks sudah dijawab oleh Al-Kindi, Al-Ghazali dan sebagainya, dalam konteks Islam ada di sana sebuah kebenaran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, kebenaran ini tapi kemudian juga tidak lepas dari kebenaran sains, ilmu pengetahuan. Ya, simple nih. Kemarin ada saya baca satu profesor di UI, ya pertanyaannya begini. Ini kaitan dengan nalar juga. Ya, pertanyaannya saya langsung jawab juga. Pertanyaannya adalah kenapa daging babi itu haram? Gitu kan? Jawabannya dua.
Jawaban pertama adalah jawaban iman. Ya, jawaban iman artinya Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan, ya, sudah hurrimat alaikumul maitata waddama Al-Maidah. walahmal khinzir. Jelas gitu ya. Ya, sudah Al-Maidah, cukup Pak. belum? Cukup belum kira-kira? Ya cukup bagi orang-orang yang merasa cukup dengan itu. Tapi manusia dengan segala kecerdasannya itu dia akan terus berpikir, kenapa ya? Nah, nanti muncullah apa yang disebut dengan apa? Makosid. Ya, sesuatu yang memang di sana itu ada unsur yang sangat luas cakupannya. Dulu itu katanya daging babi itu haram karena ada cacing pita. Ya, sekarang tadi Profesor dari UI menyebutkan, oh bukan hanya cacing pita, tapi ada virus yang ada di daging babi. Tapi kemudian apakah hanya itu? Kalau direbus atau dimatikan, apakah menjadi halal? Ya tidak juga. Nah, seperti itu. Atau mungkin ini kita mau jawab dulu nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya yang masih on kamera kita. Yang lain juga boleh jawab juga. Pertanyaannya, apa tujuan kita sholat? Dari Bu Ketua kita, Bu Srini nih. Kita sholat itu untuk apa sih? Kenapa kita harus sholat? Izin Bapak nggih. Iya. Atau Bapak Pak Lalu izin dulu dulu. mau sholat. Jawab Pak Lalu Nggih. sebelum sholat nih. Kenapa kita harus sebelum sholat? Kenapa kita harus sholat? Karena kita karena kita adalah hamba. Eh, Jawaban pertama adalah karena kita hamba, karena itu adalah kewajiban. Tapi yang saya minta adalah pertanyaan lain, jawabannya hikmah. Hikmah apa ketika kita sholat lah bahasa lainnya. Itu karena kita filsafat bicara tentang hikmah. Kenapa kita harus sholat selain itu adalah kewajiban dan kita itu sebagai hamba untuk ibadah. Apa? Satu, baru boleh Hikmahnya sholat ya, nih. kita mempresentasikan diri kepada pencipta kita kalau kita bahwa kita benar-benar hamba, takluk di bawah segala perintahnya. Oke, ta'abud ilallahi azza wa jalla. Oke, terima kasih Pak Lalu, boleh Oke. sholat ya. Lanjut ke Bu Sri ini nih, Bu Ketua nih. Selain tadi yang disebutkan, apalagi nih? Coba satu aja. Kenapa kita harus sholat? Apa tujuan sholat? Apa hikmah dari sholat? Hikmahnya mungkin ini ya Pak, supaya manusia itu punya aturan Pak, disiplin, punya aturan, mengerjakan segala Aturan, sesuatu disiplin. ya Hmm, sesuai dengan jadwalnya. Jadi kan nanti sekolah, kerja, dia mau mengikuti gitu Pak, selain wajib. Ya memang kan awalnya wajib kan dipaksa ya. betul, betul, betul. Sekolah, kuliah, Oke, kerja ada jadwalnya. Mungkin hikmahnya itu mungkin Pak Allah nyuruh kita sholat mungkin. oke. Jadi Berarti supaya sholat itu adalah terstruktur. melatih untuk kedisiplinan gitu ya. Oke, Ya, terima kasih Bu Sri iya, ini. Berikutnya siapa nih? Mau ditunjuk hikmahnya. atau langsung? Ya, satu aja. Kenapa sih kita harus sholat? Nanti boleh didasarkan kepada dalil juga gitu ya. Boleh didasarkan kepada, oh dasarnya ini. Kenapa kita harus sholat? Mungkin di ayat Al-Quran ada nih. Kenapa kita harus sholat? Siapa nih? Silakan Ibu Siti Nur Aziza boleh juga mau jawab. Jawab menurut saya sih sebagai tanda syukur aja Pak, sebagai hamba Allah dan untuk Mhm. meminta pertolongan juga kan kita kalau berdoa pasti minta sesuatu ya. Pasti kalau Ah, minta sesuatu berdoa itu kan setelah sholat begitu. Begitu mungkin oke, Pak. terima kasih ya Ibu Siti Nur Aziz. Jadi wasta'inu bisobri wassalah dan Betul. juga Iya. bersyukur ya aniskurli gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Husnatul Waridah. Silakan. Apa nih? Masih ada Bu Zuhro dengan Bu Nunung nih. Jawabannya apa nih? Boleh mikir nih. Satu saja. Oh ya, eh mendekatkan diri kita kali ya kepada Allah. Jadi Oke. kalau Hmm? kalau tidak ada perintah sholat misalnya kayak gitu, Mhm. eh sebenarnya sholat aja masih banyak yang meninggalkan gitu ya Pak. Mhm, mhm. Jadi Iya. eh mendekatkannya dari hati juga sih Pak. Dari misalnya kayak kita lebih ke tadi bersyukur dan Mhm. berterima kasih gitu atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Jadi dengan cara mendekatkan diri. Seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi takorrub ilallahi azza wa jalla gitu ya. Jadi takorrub ilallahi ta'ala. Jadi sholat itu ya salah satu tujuannya itu adalah takorrub mendekatkan. Mendekatkan itu tadi dengan meminta tolong, dengan bersyukur. Sekarang Bu Zuratul Uyun. Silakan atau Bu Zuratul Uyun dulu. Coba apa satu aja nggak usah lama-lama lah ngomongnya. Mhm. Silakan.
Baik, kalau menurut saya, nambah aja ya Pak, tadi udah kata Hmm. Bu sesuai tanda syukur. Tambahan saya, kita itu eh, membutuhkan sesuatu gitu. Merasa berkurang dan membutuhkan sesuatu yang lebih dari kita. Kemampuannya lebih dari kita. Nanti kan Allah Subhanahu wa taala yang maha Hmm. segala, kita merasa rendah dan merasa membutuhkan sesuatu. Kita mau minta apa saja ya sama Allah dengan cara sholat gitu. Oke, terima kasih. Jadi sholat itu agar kita meminta tolong kepada Allah gitu ya, dengan berbagai mungkin permintaan kita. Terakhir, Ibu Nunung. Sebelum tadi terima kasih Ibu Ida Hamida ya. Bu Nunung gimana? Ya, kalau saya menambahkan aja dengan yang lain ya. Hah? Jadi intinya itu untuk membuat pribadi kita lebih baik. Karena sebagaimana Oh, sahabat jadi dengan sholat itu akan lebih baik sholat pribadi mencegah kita gitu perbuatan ya. keji dan Oke. mungkar gitu. Nah, itu, oh, ada Ibu Siti Juwairiyah nih. Silakan ada yang mau jawab. Satu aja ada Pak Ustadz Saiful Mubarak juga. Silakan. Punten Bapak Ya, sebelumnya di Ustadz sini Saiful mati gimana? lampu nih jadi agak gelap, jaringannya kurang stabil nih Pak Dokter. Iya, nggak apa-apa. Sedikit aja Itu Pak Dok. godaan, cobaan itu, sabar. Menurut saya itu disiplin hidup sama berusaha. Prinsip hidup. Jadi sholat itu adalah prinsip hidup gitu ya. Apa bukan Bukan wa prinsip dan amudu Dok. as-sholah gitu ya. Dan tiangnya adalah sholat gitu kali ya. Ya disiplin Oke, hidup terima kan kasih. maksudnya Saya Pak Dokter. cukupkan ya, saya Ya, cukupkan. ya. Tadi Bu Ida Hamidah terima kasih juga sudah betul. Inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Ya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis sholata li dzikri. Sholatlah untuk mengingatku. Nah, kumpulan-kumpulan dari tadi yang disebutkan itu adalah hikmatus sholah atau makosidus sholah. Selain juga mungkin nanti bagian-bagian yang lainnya harusnya nanti diurutkan tuh. Ya, kenapa kita harus sholat? Paling atas itu adalah ya kewajiban sebagai hamba untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian juga untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah, manifestasi sebagai hamba dan seterusnya. Nah, itu udah cukup bagus lah ya jawabannya. Oke, saya masih gimana nih, mau lanjut atau gimana? Saya masih punya tadi 5 pertanyaan ya, tapi saya ganti menjadi 3 deh. Masih kaitannya dengan materi hari ini ya. Atau ada yang mau nanya dulu nih, tapi kayaknya suka senengan ditanya sih daripada ditanya apa daripada bertanya kayaknya ya. Padahal apa as-su'al nisful ilm. Ya, bertanya itu adalah separuh dari ilmu. Maksudnya apa? Ketika orang itu bertanya, mengungkapkan ide dan gagasan, dia pasti di jaringan-jaringan otaknya itu akan bersambung, akan mikir, aduh saya ngomongnya apa ya, manggilnya apa ya, bapak atau dokter ya. Terus ini saya nanti ngomong, nanti kalau saya nanya dikira, oh ya lagi, oh dikira nggak paham lagi, ah diem aja ah, nah gitu ya. Oh ada Ibu Husna, silahkan. Ibu Ya Husna Bapak, terima Tulwarida. kasih. Mau bertanya yang tadi Ya. balik lagi ke pembahasan mitos kayak gitu ya Pak ya. Mhm. Kenapa ya sekarang lebih anak zaman sekarang lebih ke tidak percaya dengan kayak mitos kayak gitu. Jadi kayak lebih ke orang tua zaman dahulu tuh udah nggak didengar gitu ya Pak. Kayak Oke. padahal sebenarnya ada beberapa yang masih nyambung misalnya kayak misal maghrib misalnya gitu jangan Mhm. misalnya buka jendela atau apa kayak gitu mitos atau apa Mhm. gitu padahal itu kayak nyambung Heeh. ke misalnya kalau di Al-Quran katanya jangan dibuka maghrib itu karena ada kayak Ummu Sabian Mhm. atau apa kayak gitu ya Pak ya Mhm. Mhm. jadi Mhm. lebih ke zaman sekarang banyak yang tidak percaya dengan eh, apa omongan orang tua zaman dulu gitu ya Pak Mhm. Betul, paling itu betul, aja sih Pak ya betul. Pak jadi kenapa Mhm. Mhm. kayak banyak yang diabaikan untuk zaman sekarang gitu gitu aja sih Pak Oke, terima terima kasih. kasih Bu Husnatul Iya. Warida. Jawabannya simpel sebenarnya. Dan ini masuk ke dalam keahlian dari program studi kita, yaitu pendidikan agama Islam. Jawabannya adalah karena sistem pendidikan kita, baik itu di keluarga, di masyarakat, di juga negara, ya dalam ini di sekolah, yang lebih menekankan kepada kecerdasan intelektualitas dan juga lebih mengoptimalkan rasio atau nalar dibanding dengan wahyu ataupun juga hati. Ya, ditambah tadi dengan masyarakat itu apa media sosial, kemudian juga keluarga, yang paling banyak itu adalah lingkungan sekolah. Ya, di mana yang dinilai selalu itu adalah kognitif.
Yang dinilai selalunya adalah kecerdasan intelektual. Ya, intelektual bahkan sama, misalnya hafalan itu diukur dari sisi hanya jumlah hafalannya. Setuju nggak ya? Ketika misalnya pelajaran Al-Quran, kemudian yang dinilai itu hanya jumlah hafalan Al-Quran. Oh ini misalnya targetnya 10 juz. Oh ini dia 9 juz nih. Berarti nilainya 9. Oh ini 8 juz nih, dia 9 apa 8. Oh ini dia cuma 4 juz nih, nilainya 4 atau 5. Setuju nggak tuh? Nggak usah dijawab ya. Nanti ada mata kuliah ya namanya itu pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, nanti perspektifnya Al-Ghazali kita akan menemukan bahwa assessment ataupun evaluasi itu bukan hanya di akhir ya, tetapi juga di proses dan juga ada di sana itu tazkiyah. Dan juga pendapatnya nanti dari Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya terkait dengan teori evaluasi pendidikan. Jadi silahkan nanti ini udah master semuanya belajar tentang evaluasi pendidikan di dalam Islam. Jadi yang dinilai itu bukan hanya otaknya saja, gitu ya, bukan otaknya saja, tapi dia tuh belajar sungguh-sungguh, adabnya bagus, itu wajib menjadi bagian dari proses ya hasil evaluasi. Nah, termasuk juga di sini, misalnya saya hanya menilai dari sisi misalnya itu presentasinya, oh dari sisi misalnya itu apa hasil tulisan artikelnya, ya tidak fair, ya tidak adil, dan saya sebut tidak Islami. Ya, tidak Islami. Kenapa? Proses pembelajaran salah satu yang harus dinilai itu adalah proses dia itu untuk menjadi lebih baik. Punten pisan ini untuk yang mungkin lepas dari udur syar'inya. Kalau ada tidak udur syar'i misalnya ya belajar ya kayak Bu Siti Juwairiyah itu kelihatan siap belajar gitu ya. Oh ada Bu Husna, Bu Srini, yang lainnya juga sama. Ini punten ya. Mungkin yang lain mungkin memang lagi sedang di jalan atau ada kegiatan, kita husnudon saja. Jadi yang salah itu adalah sistem pendidikan yang hanya mengedepankan nilai dari sisi atau pengembangannya dari sisi kognitif atau intelektualitasnya saja. Sementara emotional question, social question, spiritual question di masa lalu ya, wahyu lah dalam hal ini tidak dikembangkan. Makanya mungkin salah satu solusinya itu adalah pondok pesantren salafiyah misalnya, dengan konteks ya bukan hanya hasil tapi kesungguhan dia. Zaman dulu misalnya dia ikut aja kiai gitu ya, ikut aja suruh ngapain saja ikut gitu ya, selama baik gitu kan ya, kan pasti kiai juga nggak nyuruh yang nggak baik gitu ya. Nah itu juga nanti salah satu adalah mim barokatil ilm, salah satu dari keberkahan ilmu. Seperti itu ya. Oke, kita batasi sampai 45 lah ya. Masih ada sekitar 9 menit. Saya punya tiga pertanyaan tadi kaitan dengan filsafat. Jadi begini, tadi saya sudah sebutkan, ilmu filsafat itu dipelajari yang paling banyak itu adalah di perguruan tinggi. Ya, di perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi istilahnya itu apa? Perguruan tinggi negeri. Dan juga sebenarnya sekarang juga masuk perguruan tinggi Islam baik itu di S1, S2 dan 3 selalu ada mata kuliah filsafat. Ya, pertanyaannya, filsafat yang dipelajari selalunya tadi saya sebutkan, selalu yang dipelajari awal itu adalah filsafat Yunani. Oh, ini bukunya udah lama banget dari Dr. Kabertens ya, filsafat Yunani. The question, pertanyaannya adalah kenapa harus filsafat Yunani yang dipelajari? Apakah ini adalah hegemoni dari science Western, hegemoni dari ilmu pengetahuan yang ada dari Barat, atau seperti apa dalam perspektif Islam? Nah, panjang pertanyaannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi sudah saya jawab sebenarnya. Sebenarnya apa sih, bagaimana cara berpikir filsafatnya Yunani yang kemudian kita akan mengatakan yang mereka nggak salah karena mereka tidak dapat wahyu, tinggal kita saja yang memiliki wahyu itu untuk bisa memikirkannya atau untuk mengambil yang baik dan menghilangkan yang tidak baik. Karena kalau kita baca nanti biografinya, misalnya mereka itu satu sisi memang pemikir luar biasa, tapi kehidupan keluarganya, rumah tangganya, sosialnya itu sangat-sangat tidak bisa dijadikan contoh.
ya. Nah, jadi pertanyaan tadi bagaimana cara berpikir filsafatnya Yunani, kemudian bagaimana atau apa yang salah dan bagaimana pendapat Anda tentang filsafat Yunani ini. Dan yang terakhir adalah apa yang kita bisa ambil dari filsafat Yunani ya dalam konteks pendidikan agama Islam. Atau yang terakhir aja kali ya. Nah, biasa seperti saya sebutkan juga, Bu Sri ini nanti bisa minta bantuannya untuk yang bisa jawab. Tapi ada rekamannya juga sih kelihatan. Ada Bu Siti Nur Aziza, Bu Nunung, Bu Zuhro, Bu Husna, Bu Siti Juhari, ada Bu Resti juga gitu udah kelihatan. Tapi nanti boleh dicatat, takut saya lupa namanya. Jadi saya ganti saja pertanyaan terakhir saja. Ya, apa hikmah atau manfaat yang kita bisa ambil ketika belajar filsafat Yunani dalam konteks pendidikan agama Islam? Silakan. Satu jawaban cukup 1 menit. Siapa dulu nih? Kita nggak usah tunjuk lah ya. Silakan. Ya, Ibu Zuhra. Baik, saya akan mencoba, Pak. Ya, jangan mencoba, langsung. Jangan coba-coba. Yang dapat diambil dari dari pemikiran filsafat Yunani ya. Kan dari awal terbentuknya filsafat itu sendiri kan di Yunani kan awalnya penduduknya itu kan berpikirnya dari dewa-dewa gitu ya. Jadi percaya kepada dewa-dewa. Nah, orang-orang Yunani itu berpikir kritis, pasti ingin menghindar dari mitos itu ya. Jadi berpikir bagaimana alam itu dari mana, misalkan seperti ini. Karena belum ada wahyu waktu itu. Nah, jadi karena belum ada wahyu, jadi mereka mengutamakan nalar, rasio gitu ya. Dan setelah ada wahyu, maka mereka memadukan pemikiran tidak ada wahyu sih di mereka, Bu Zuhro. Tidak ada wahyu sampai mereka meninggal, tidak dapat wahyu. Tapi langsung ke pertanyaan terakhir aja. Jadi apa yang kita bisa ambil untuk PAI, untuk pendidikan atau minimal untuk diri kita lah, ya. Silakan. 1 menit. Yang dapat diambil ketika kita misalnya mengajar gitu ya, kan punya siswa misalnya belum ngerti wahyu kan itu ya, kelas 1 seperti saya, mereka menanyakan tentang Allah itu di mana, seperti itu kan berarti itu kan pemikiran yang harus agar diterima oleh si anak itu dengan rasio gitu kan ya. Jadi untuk menerangkan kepada anak didik agar sesuatu itu diterima oleh akalnya dan ditambah dengan wahyu kalau sekarang gitu. Oke, terima kasih ya Bu Zoro. Jadi lebih kurangnya adalah dengan belajar filsafat Yunani ini kita bisa mengajarkan anak itu dengan menggunakan atau mampu untuk menggunakan rasio atau logikanya atau akalnya. Terima kasih ya. Jadi ini betul-betul guru sejati. Harus catat namanya nih ya. Insya Allah udah dicatat di Lauhul Mahfud kayaknya Insya Allah nih. Terima kasih Bu Zoro. Udah nanti Bu Sri ini boleh diingat-ingat ke Bu Nunung Nur Asia. Silakan. Iya Pak. Hikmah kita belajar filsafat Yunani ya. Ya kita istilahnya bisa lebih membantu kita berpikir lebih logis, kritis dan bisa memahami ilmu agama itu lebih mendalam lagi. Sehingga bisa membentuk pribadi yang lebih berakhlak dan berilmu. Seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Nunung Nur Asia. Kita lanjut ke Bu tadi Siti Nur Aziza, silakan. Ibu Siti Nur Aziza silakan. 1 menit aja ya. Siapa? Mungkin manfaat belajar filsafat Yunani itu yang pertama melatih otak biar tidak gampang dibohongi, Pak. Karena kan banyak ya. Biar gak dibohongin ya. Macam-macam Apalagi dibohongin sama laki ya. Ya, itu. Itu betul, Pak. Mungkin yang selanjutnya bisa mikir jernih pas kalau ngambil keputusan itu bisa berpikir jernih, nggak asal mikir gitu, Pak. Kan kadang-kadang saya belajar filsafat itu nggak masuk di akal.
Dari Ah, semester yang pertama, aduh gak masuk-masuk otak ini pelajaran filsafat. Alhamdulillah pas belajar sama Pak Dokter ini sedikit banyak sudah mulailah ada pencerahan gitu. oke. Ya, gitu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Siti Nur Aziza. Tadi tadi betul ya, bahasa lainnya itu adalah dengan belajar filsafat itu kita tidak dengan mudah menerima berita hoax gitu ya. Tidak Hmm. juga mudah dibohongi gitu ya. Termasuk apalagi sekarang ya tadi media sosial dengan teknologi itu luar biasa sekali sehingga ya betul kita harus cerdas, mampu ya tadi berpikir rasional. Oke, terima kasih Bu Siti Nur Aziza. Ibu Husnatul Waridah sekarang. Ya, Pak. Sama seperti yang lain ya Pak ya. Jadi Hmm? kita lebih ke tidak mampu, tidak mudah menerima informasi tanpa dalil gitu ya Mhm. Pak ya. Jadi Mhm. eh, nggak yang tadi nggak mudah termakan hoax kayak gitu ya Pak ya. Iya, Jadi betul, ini betul. seperti itu Oke, aja Pak. terima kasih. Tadi sudah bagus, semua sudah betul. Ibu Siti Nur Aziza, ada tadi Bu Nun, Bu Zuhra juga, kemudian tadi Ibu siapa tadi ya? Ibu Khusna sebelumnya, Ibu Nunung kalau nggak salah itu ya. Itu jawabannya juga sudah betul. Ibu Siti Juhari yang mau nambahin nih, silahkan. Ada level terakhir untuk menjadi filosof sebenarnya itu. Silakan Ibu Siti Zuharia. Baik, Pak. Sama saja dengan yang lain ya, Pak. Sebetulnya Mhm, hikmah belajar filsafat itu melatih kita berpikir kritis dan logis gitu, sehingga tidak mudah betul. begitu saja menerima eh, apa berita hoax gitu tadi. Kemudian membuka wawasan yang luas gitu, Pak. Dengan belajar Mhm. filsafat kita bisa membuka wawasan yang luas. Jadi pikiran kita tidak sempit gitu, Pak. Kemudian belajar hidup bijaksana. Wah, ini Eh, bijak sini ya. dengan belajar dengan hikmahnya bisa kita belajar bijaksana gitu, Pak. Terus Oke, mungkin terima ada kasih. lagi itu memahami asal-usul ilmu pengetahuan gitu, Pak. Hmm, Mungkin seperti itu, Pak. Eh, oke. seperti Bu Ajijah, saya sebetulnya sebelumnya itu belajar filsafat itu seperti tidak masuk-masuk gitu, Pak. Tapi alhamdulillah bersama Bapak saya senang gitu, Pak. Senang jadi terus Oke, mengikuti luar gitu, biasa Pak. nih, ini langsung Yang melayang tadinya ini, enggak, kayak nilai 100 nih sama Bu Siti Nur Aziza nih. ya betul, Enggak lah, harus betul. Saya objektif. Salah satu dari belajar filsafat itu ya. Jadi tadi wise ya, wisdom, bijaksana, bijaksini gitu ya. Oke, terakhir. Tadi saya bilangnya 45 ya. Jadi sebenarnya ada satu level tadi selain juga tidak mudah menerima berita hoax, lebih bijaksana, kemudian juga bisa berpikir dengan logis, sistematis, empiris gitu ya. Lebih dari itu satu nih, saya punya pertanyaan untuk Ustadz Lalu dan Ustadz Saiful Mubarok nih, ya yang katanya sangat rasionalis gitu. Laki-laki kan katanya rasionalis gitu ya. Tadi reaktif ya, tadi kan bahasan yang simpel saja, nggak bikin repot gitu ya, nggak jelimet gitu kan ya. Oke, apa level berikutnya setelah tadi yang disebutkan ketika kita belajar, ketika kita mempelajari filosofi itu, belajar filsafat itu? Tadi saya sudah sebutkan menjadi seorang filosof gitu ya. Gitu. Kira-kira apa nih semangat atau spirit ketika kita belajar mengambil hikmah dari para filosof Yunani itu apa sih sebenarnya? Kalau saya ke kalau saya pendapat saya sih Pak Mhm. Dokter, ada satu pendapat dari filsuf itu tabula rasa. Oh, Semakin tabula rasa. merasakan. Tapi tabula rasa itu justru teori yang sudah usang Pak Ustadz Lalu nih. Ya, benar. Usang sih baik usang, tapi kan Heeh. mengolah rasa semakin apa ya? Emang tabula eh rasa itu apa? Boleh dijelaskan dulu. Tabula rasa itu apa sih? eh, Jangan-jangan tabula rasa, tabula balik lagi. bukan sih Nah, ada apa yang bisa jelaskan saya tabula rasa itu apa sih? apa ya bahwa manusia itu fitrahnya nol gitu. Fitrahnya dari nol, dari tidak ada rasa menjadi rasa. Fitrahnya manusia itu dari kertas yang kosong gitu. Sehingga manusia itu diberikan titik-titik-titik untuk membentuk dirinya gitu. Wah, jadi Pendapat panjang nih saya Ustaz ini. Lalu nih. Jadi panjang. Kalau tadi kaitannya dengan hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Ya, Setiap manusia lahir itu dilahirkan, ya setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Kenapa nggak dalam keadaan sifar nol gitu ya, dalam keadaan kosong? Kan agak ya. justru dari nas ini saja sudah berbeda nih. Pertanyaannya gini, lebih simpel tadi kan tabula rasa itu seolah-olah itu manusia itu lahir dalam keadaan kosong nol. Teorinya sebenarnya seperti kertas kosong. Pertanyaannya, bagaimana dalam Islam ketika seorang lahir, tadi riwayatnya teksnya kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi sebenarnya kayak gimana sih? Apa betul-betul memang kosong? Jadi nanti kalau kita ibaratkan sebuah eksperimen ekstrim, ya, ketika ada seorang bayi kemudian lahir, kemudian diletakkan di hutan, kemudian dia tidak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, mungkin dia interaksi dengan binatang, kemudian mungkin nggak dia mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi Ah, apa disebut eksperimen ekstrim. seperti yang punya apa presentasi akan yang saya tugas yang Wih, diberikan apa tugas tadi oleh ya? Pak dosen. Ini Ah, ah, eh, saya saya kan dapatnya satu file gitu kan. ah, ah. Di sana ada novel, ada cerita eh, anak dibesarkan oleh rusa gitu kan. Oh gitu Kalau ya. hai apa namanya? Hai apa bahasa anunya itu kan Mhm. eh, yang dibuat oleh atau file itu gitu kan. Hmm. Ternyata ternyata ada perbandingannya dengan kalau nggak salah Ibnu Sina atau siapa itu. Mhm. Ternyata sama loh ceritanya gitu kan. Mhm. Bahwa konsepnya ini seperti kisah Nabi Ibrahim jadinya. Mhm. Saya kok mikir seperti itu, Pak Dok. Oh ini sama dengan konsep pemikirannya Nabi Ibrahim ketika menemukan Tuhan gitu kan. Mhm. Eh, hidup dalam gua tidak dibesarkan oleh siapa-siapa, hanya dibesarkan oleh Allah SWT gitu kan. Mhm. Tiba-tiba ingin mengenal Tuhan gitu kan, ingin mengenal kok bisa bisa ada gitu kan. Nah Mhm. dari sana saya mikir ternyata filsafat itu dari orang Islam sih sebenarnya gitu kan, dari Nabi Ibrahim gitu, dari Nabi Ibrahim Oke. gitu, yang Ya memang kita ya kita insya ya Allah emang nggak ada habisnya sih ya. Terakhir deh dari Bu Siti Naziza kayak penasaran ini, pengen jawab ini. Gimana coba pendapatnya? Karena raise hand kan ya. Silakan. Ya. Ini Pak, ini mah kepencet kayak Oke, nggak tahu nggak itu udah cukup ya. Oke, iya terima kasih, Mbak. nggak bisa Mhm. hilang di tangannya. Gimana? Mhm. Nggak tahu ini apa HP-nya yang error Pak, nggak hilang-hilang tangannya dari tadi nih Oh iya, angkat iya. tangannya. Karena kan kita lihat yang nahnu Saya yang nahkum terakhir bidzawahir. itu Kita Pak ngelihat yang Fauzan. zohirnya. Oh, ngelihat raise hand, berarti kita kasih kesempatan. Kalau ini kan takut, wah ini diem-diem baik gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Oh, ada Ibu Rika Rohmatunisa juga dan yang lainnya. Ya, karena waktu kita sudah habis ya, terbatas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah di sesi berikutnya, sesi berarti Sabtu depan, insya Allah kita akan belajar tentang filsafat Islam dari Al-Kindi sampai ke Al-Khwarizmi ya atau mungkin sampai dengan filsafat yang ada di Indonesia tokoh-tokohnya sekarang ini ya. Nah, nanti kita akan belajar tapi tadi yang paling penting adalah betul bahwa dengan belajar filsafat itu kita akan berpikir lebih logis, lebih sistematis, lebih empiris. Kalau dalam perspektif Islam ditambah dengan apa? Ya, Islamis tentu saja. Nah, itu level awal. Kalau berpikir logis sistematis empiris itu kan berarti dia pasti akan lihat hoax ini bener nggak sih ya. Kemudian ini berita bener nggak nih inja akum fasikum binabain fatabayyanu kan jelas juga. Kemudian setelah itu tadi yang saya lebut level berikutnya itu adalah spirit semangat dari tolabul ilmi minal mahdi ilalahdi. Para filosof itu mereka berjuang, mereka sungguh-sungguh mencari sebuah kebenaran ya terus menerus sampai bahkan berani untuk meninggal ya berani untuk apa mati untuk membela untuk mencari sebuah kebenaran ya mereka para filosof Yunani itu bukan contoh teladan yang baik dari satu perspektif tetapi bisa menjadikan inspirasi kita untuk terus berpikir terus belajar ya terus mencari ilmu pengetahuan dengan itu tujuannya adalah the Sophia, the Sepia, the Suf ya, yaitu tujuan akhirnya adalah agar kita lebih bijaksana dan bijaksana
sini. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang punya pertanyaan nanti boleh kita diskusi bersama. Besok masih saya bisa presentasi. Next week mungkin nanti kalau mau ada yang presentasi boleh dipersilahkan ya Ibu Srini ya. Termasuk yang tugas-tugasnya sudah ngirim. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Itu adalah latihan kita untuk ya istilahnya itu mengembangkan skill. Ya, nah skill nanti kalau mau kasih challenge lagi boleh juga nih, walaupun ini rata-rata itu adalah ya usianya di bawah 40, di atas 30 ya mungkin gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh kalah dengan anak muda ya. Saya kemarin ngasih tugas di S1 itu membuat ya avatar untuk menggunakan AI dengan konten pendidikan agama Islam. Ya, tapi itu kalau mau aja lah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita bisa karena apalagi pendidikan agama Islam itu nanti bisa buat pelatihan, kita bisa buat ngajar mungkin guru-guru yang ada di yayasan kita, lembaga kita, teman-teman kita itu akan lebih oh iya saya pernah kuliah nih, kita belajar tentang AI juga nih, walaupun kita prodi pendidikan agama Islam kita juga belajar artificial intelligence khususnya untuk proses belajar mengajar. Kan nggak ada habisnya nih ya. Apalagi tadi saat lalu udah sholat ini ya, kita belum sholat nih insya Allah ya. Sholatlah sebelum kita disolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Alhamdulillah semuanya. baru nyala.